Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu mustalah al-hadis, yang sekarang dengan membaca buku Ikhtisar Ulumul Hadis karya Syekh Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada hari ini kita masuk di jenis yang baru, yaitu jenis yang ke-26. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif Imam Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir rahimahullah ta'ala, an-naw'u as-sadis wal 20 fi sifati riwayatil hadis. Jenis yang ke-26, sifat riwayat hadis. Qala Ibnu Shalah, syaddada qaumun fi riwayati fashtarata ba'dhum an takuna ar-riwayatu min hifdzir rawi an takuna ar-riwayatu min fashtarata ba'dhum mansub fashtarata ba'dhum an takuna ar-riwayatu min hifdzir rawi aw tadakkurihi wa hakahu an Malik wa Abi Hanifah wa Abi Bakr as-Saydalani al-Marwazi. Abi Bakr atau Abi Bakrin? Abi Bakri as-Saydalani al-Marwazi. Berkata Ibnu Shalah, sebagian ulama keras dalam masalah riwayat, maka sebagian dari mereka mempersyaratkan yang boleh diterima hanyalah riwayat dari hafalan si rawi atau dari ingatannya. Inilah yang dihikayatkan dari Malik, Abi Hanifah, Abi Bakr as-Saydalani al-Marwazi. Berarti sekarang berbicara tentang meriwayatkan hadis, dan di sana ada golongan yang mutasyaddid, ada mutawassit dan ada mutasahil. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Shalah di sini, atau Ibnu Katsir rahimahullahu taala, adalah golongan yang mutasyaddid, di mana mereka mempersyaratkan, atau sebagian dari mereka mempersyaratkan ketika hendak meriwayatkan hadis itu harus dari hafalannya, dan dikayatkan bahwasanya atau dinukil bahwasanya ini pendapat dari Imam Malik, Abu Hanifah dan Abi Bakar as-Saydalani al-Marwazi. Lanjut. Wa ikhtafa akharun wa humul jumhur bi thubuti sama'ir rawi lidzalika alladhi yasma'u alayhi wa in kana bi khatti ghairihi wa in ghabat anhu an-nuskhatu idza kana al-ghalibu 'ala adh-dhanni salamataha min at-tabdili wa at-taghyir. Sebagian yang lain, yaitu jumhur, mencukupkan dengan sekedar mendengarnya si rawi terhadap apa yang dia riwayatkan, yang dia dengar atasnya. Bi subuti sama, bukan dengan sekedar, dengan pasti bahwasanya seorang rawi itu mendengar. Dengan pasti mendengarnya seorang rawi terhadap apa yang dia riwayatkan, yang dia dengar atasnya, walaupun dengan tulisan orang lain. Bahkan jika walaupun dengan tulisan orang lain, maksudnya adalah orang lain menyaksikan atau menulis bahwasanya fulan mendengar dari fulan. Misalkan di sebuah majelis atau di majelis kita ini, misalkan salah seorang di antara kita menuliskan, ini pendekatan saja, menuliskan tentang siapa saja yang hadir di majelis ini ketika mendengar sebuah hadis. Maksudnya, oh fulan ada di majelis ini dan dia mendengar, fulan ada di majelis ini dan dia mendengar. Itu disebutkan wa in kana bi khatti ghairihi. Terus, bahkan jika nuskohnya itu hilang darinya, selama sangkaan kuatnya bahwa riwayat tersebut selamat dari pergantian, tabdil atau taghyir, perubahan. Selamat dari perubahan dan pergantian. Selamat dari perubahan intinya. Dan ini adalah kelompok yang mutawassit, kelompok yang pertengahan, dan ini adalah pendapat dari jumhur. Waqtafa akharun wa hum al-jumhur.
Kalau yang tadi harus dipersyaratkan dia hafal, yang kalau yang pendapat jumhur adalah cukup dengan pendengarannya dia, walaupun dia tidak hafal apa yang ia dengar. Walaupun ia tidak hafal dari apa yang ia dengar, maka boleh ia riwayatkan, mungkin dari tulisannya atau dari tulisan orang lain, walaupun naskahnya tidak ada sama dia, atau walaupun dari persaksian orang lain. Intinya diketahui bahwa pasti dia mendengar hadis tersebut. Itu kelompok yang kedua, mutawassit. Lanjut. Wa tasahala akharun fi riwayah min nusakhi lam tuqabal wa bimujarradi qawli at-talib hadha min riwayatik min ghairi tathbitin wala nadharin fi nuskhati wala tafakkudi tabaqati sama'ihi Sebagian ulama lainnya bermudahan dalam riwayat, yaitu dari nuskhoh yang belum dicocokkan, dan sekedar ucapan murid kepada gurunya, hada min riwayatik, ini dari riwayat Anda, tanpa mengecek kembali dan tanpa memeriksa nuskhohnya dan tanpa mencari tabaqah samaknya. Iya, sebagian dari sebagaimana sudah disebutkan tadi, bahwa ada yang mutasyaddid, ada yang mutawassit, dan ada yang mutasahil. Dan yang mutasahil ini mereka bahkan mengatakan boleh untuk meriwayatkan melalui atau lewat nuskho yang belum dimuqabalah, tidak dibandingkan dengan nuskho yang lain, terlebih lagi di nuskho asalnya. Dan hanya sekedar atau cukup dengan ucapan seorang penuntut ilmu bahwasanya ini dari riwayatmu, maka katanya boleh untuk diriwayatkan darinya tanpa ada di pemeriksaan ulang, tanpa mencocokkan dari nuskonya, dan tanpa memperhatikan kembali, tanpa meneliti, tanpa memeriksa tabaqat sama'i. Tabaqat sama'i itu misalkan seperti kita ini atau misalkan dalam satu majelis itu hadir beberapa orang murid yang mendengar hadis dari gurunya, maka yang hadir di situ itu semua satu tabaqat. Itu semua satu tabaqat dalam mendengar. Makanya disebut sebagai tabaqat sama'i. Lanjut. Qala wa qad addamuhumul hakim fi tabaqatil majruhin. Berkata Ibnu Salah, Al-Hakim telah menghitung atau memasukkan mereka pada tabaqat al-majruhin, mereka yang bermudah-mudahan, mereka yang tasahul tadi. Al-Hakim memasukkan dari tabaqat al-majruhin, orang-orang yang tercela dalam periwayatan. Karena tidak ada bentuk, mungkin dapat dikatakan karena kurangnya dari bentuk kehati-hatian, naskah tidak dimuqabalah, padahal kan mungkin saja kita salah tulis atau mungkin saja kita salah dengar, maka dari apa yang ditulis itu perlu dimuqabalah. Lanjut. Far'un qala al-Khatib al-Baghdadi was-sama'u 'ala ad-dariri aw basir al-ummi idza kana muthbatan bi khatti ghairihi aw qawlihi fihi khilafun bainan nas fa min al-ulama man mana'a ar-riwayata anhum wa minhum man ajazaha. Cabang. Berkata Khatib al-Baghdadi, mendengar dari seorang guru yang buta atau melihat tapi buta huruf, Ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak bisa baca tulis. Buta atau tidak bisa baca tulis? Basir, melihat tapi tidak bisa baca tulis. Buta atau melihat tapi tidak bisa baca tulis. Allah, apa ad-dorir al-ummi juga dimasukkan di situ? Kalau ad-dorir, apa bisa dipastikan dia ummi? Kebanyakannya begitu ya. Makanya kalau hanya al-umminya ada di al-basir saja, yang melihat tapi tidak bisa baca tulis. Lanjut. Jika nuskonya itu musbat dengan tulisan orang lain atau musbat dengan bukan nuskho. Jika apa yang ia dengar itu kan pembahasannya as-sama al-dharir dari guru yang buta atau yang melihat tapi tidak bisa baca tulis, maka idakana berarti apabila pendengarannya itu musbat dengan tulisan orang lain,
atau musbat dengan ucapannya, ucapan orang lain, ucapan orang lain, maka padanya terdapat perselisihan di antara ulama. Maka di antara ulama ada yang melarang meriwayatkan darinya, dan di antaranya juga ada yang membolehkan. berarti dalam hal yang seperti ini ada perselisihan antara boleh dan tidaknya meriwayatkan dari pendengaran seorang murid pada guru yang buta atau pada guru yang melihat tapi tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca tulis. Lanjut. Far'un akhar, idza rawa kitaban kal Bukhari mathalan an syekh thumma wajada nuskhatan bihi laysat muqabalatan ala asli syaikhihi aw lam yajid asla sama'ihi fiha alaih lakinnahu taskunu nafsuhu ila sihhatiha fahakal khatib an ammati ahli al-hadith annahum mana'u min ar-riwayati bidzalik wa minhum asy-syekh Abu Nasr Ibnu Sabbagh al-Faqih wa hukiya an Ayyub wa Muhammad bin Bakr al-Barsani annahuma rakhasa fi dzalik. Cabang lainnya, apabila seorang telah meriwayatkan sebuah kitab seperti Bukhari misalkan dari gurunya, kemudian enggak seperti ya buku Bukhari diriwayatkan dari buku Bukhari. Seperti kitab Sahih Bukhari misalkan dari gurunya, kemudian dia mendapatkan nuskho padanya yang belum dicocokkan pada nuskho gurunya, atau dia tidak mendapatkan asal samaknya Iya. padanya Apa itu? pada nuskho tersebut. Terus Akan tetapi alaihinya atasnya, atasnya apa? Atas apa? Atas buku, atas nuskho atau atas apa? Fiha fi nuskhotihi alaihi ala syekhihi atas gurunya. Akan tetapi tenang jiwanya akan kesohihan nuskho tersebut. Maka Al-Khatib menghikayatkan dari keumuman ahli hadis bahwasanya mereka melarang meriwayatkan dari hal tersebut. Dan di antara mereka adalah Abu Nasr Ibnu Sabbagh al-Faqih, dan dihikayatkan dari Ayyub dan Muhammad bin Bakr al-Sarbani bahwasanya keduanya itu membolehkan hal tersebut. Muhammad bin Bakr al-siapa? Al-Barsani Al-Bursani keduanya membolehkan hal tersebut. Terus kultu masih lanjutan. Qultu wa ila hadza ajnahu wallahu a'lam. Berkata Ibnu Katsir, saya katakan saya condong pada pendapat ini, wallahu a'lam, Yaitu pendapat yang membolehkan walaupun naskahnya belum dimuqabalah dan walaupun tidak didapati asal dari pendengarannya pada nuskho itu atas gurunya. Akan tetapi yang menjadi ibrah bagi pendapat ini adalah ketika hatinya tenang, maksudnya dia yakin, dia tenang dan yakin bahwasanya akan sahihnya apa yang ia riwayatkan, maka sebagian dari atau keumuman dari ahlul hadis bagaimana dikairatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi melarang hal ini, tidak membolehkan, dan sebagian yang lain membolehkan hal tersebut. Di antaranya adalah apa yang dipegang oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala walaupun tidak dimuqabalah. Sampai sini sebenarnya yang terpentingnya adalah dalam periwayatan itu ketika ketika rawinya thiqah sudah diterima. Ketika rawinya thiqah dan jiwa itu tenang dalam menerima akan hadis tersebut, ketenangan akan datang ketika kita ketahui bahwa rawinya adalah orang yang thiqah, Itu yang paling pentingnya dalam periwayatan, mengetahui dari siapa ia meriwayatkan hal tersebut. Lanjut.
وقد توسط الشيخ تقي الدين بن صلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. Dan Syekh Taqiyuddin Ibnu Salah pertengahan dalam hal ini beliau berkata, jika dia memiliki ijazah dari gurunya maka boleh baginya meriwayatkan dalam keadaan seperti ini. Maksudnya dalam keadaan seperti ini walaupun tidak dimuqabalah nuskhonya. Walaupun nuskhonya tidak dimuqabalah. Dan ketika dia mendapatkan ijazah dari syekhnya, maka boleh. Ini pendapat pertengahan dari Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Jadi kata beliau, jazat riwayatuhu, boleh meriwayatkan dalam keadaan naskah tidak dimuqabalah. Tapi dengan syarat harus ada bersamaan dengannya ijazah dari syekhnya. Far'un akhar idza ikhtalafa hifdzul hafidhu wa kitabuhu fa in kana i'timadu hifdzul hafidhi wa kitab fa in kana i'timaduhu fi hifdhihi ala kitabihi falyarji' ilayhi wa in kana min ghairihi falyarji' ila hifdhihi. Cabang lainnya, jika hafalan seorang hafidh itu bertentangan dengan tulisannya, maka apabila sandarannya dalam menghafal hadis adalah kepada tulisan, maka dia kembali kepada tulisannya. Dan jika sandarannya kepada selain tulisan, maka dia kembali kepada hafalannya. Jadi terkadang seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis bertentangan antara, atau kadang ada di antara perawi dia mendengar hadis sekaligus menulis. Nah, bagaimana jika ia meriwayatkan hadis tersebut melalui hafalannya? Kan ada saja orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menghafal sekaligus bisa menulis. Sebagaimana contoh yang pernah berlalu bersama kita, Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala punya kemampuan akan hal tersebut. Dan pembahasan di sini adalah bagaimana apabila berbeda antara hafalan dari seorang hafidh tersebut dengan apa yang ia tulis. Maka jika sandaran dari hafalannya itu adalah bukunya, maksudnya dia menghafal dari bukunya, apa yang ia tulis dia menghafal dari situ, maka tatkala ada perselisihan, ada perbedaan, siapa yang dirojihkan? Apakah hafalannya atau bukunya? Maka kata beliau di sini falyarji ilaihi, yaitu kembali kepada bukunya, kembali kepada tulisannya, karena dia menghafal dari tulisan itu, Dan apabila dia menghafal dari selain bukunya, apa contohnya ini? Misalkan dari lisan orang lain langsung, dia tidak menulis, tapi ketika mendengarkan sebuah hadis dia langsung hafal dari lisan orang tersebut. Maka ketika berselisih antara keduanya, maka kembali kepada falyarji ila hifdhihi, kembali kepada hafalannya. Lanjut. Wa hasuna an yunabbiha ala ma fil kitabi ma'a dhalik kama ruya an Syu'bah wa kadzalika idza khalafahu ghairuhu min al-huffaz falyunabbih ala dhalik inda riwayatihi kama fa'ala Sufyan ats-Tsauri wallahu a'lam. Masih pembahasan tentang apabila berbeda antara apa yang dihafal dengan tulisannya dan selainnya. Lanjut. Dan sebaiknya itu dia mentanbih atas apa yang ada di dalam kitabnya bersamaan dengan itu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Syu'bah. Maksudnya tatkala ia meriwayatkan sebuah hadis dan ada perbedaan antara apa yang dia hafal dengan apa yang terdapat pada bukunya, maka apa yang terbaik dia lakukan adalah ayunabbih,
dia ayunabbiha, dia memberitahu bahwasanya yang saya hafal begini ketika dia meriwayatkan hadis kada wa kada, kemudian yang saya hafal seperti ini, dan adapun yang ada di buku saya, di tulisan saya adalah seperti ini. Itu yang paling baiknya ketika didapati ada perbedaan antara hafalan dan tulisannya, sebagaimana Ruwiyan Syu'bah, maksudnya sebagaimana Syu'bah lakukan hal ini di beberapa atau dalam riwayat beliau ketika didapati adanya perbedaan pada hafalannya dan pada tulisannya. Lanjut. Demikian pula jika dia menyelisihi selainnya dari para penghafal, maka hendaknya dia mentanbih riwayatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu a'lam. Sama-sama, hampir sama seperti yang sebelumnya, apabila terdapat perbedaan antara apa yang dia hafal dengan hafalan orang lain, maka tatkala dia meriwayatkan sebuah hadis dengan atau dalam kondisi seperti ini, maka yang paling terbaiknya adalah ia memberitahu juga, falyunabbih, ia memberitahu bahwasanya yang saya hafal adalah seperti ini. Adapun yang orang lain hafal, misalkan fulan yang dia tahu lebih thiko atau selain dari itu, maka ia beritahu juga yang saya hafal seperti ini, yang mereka hafal seperti ini, sebagaimana disebutkan oleh sebagaimana dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Namun di beberapa catatan kaki kami dapati yang benarnya adalah Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah, dan yang diselisihi itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Jadi misalkan Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan sebuah hadis demikian dan demikian, kemudian beliau Ibn Uyainah mengatakan akan tetapi apa yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri beda dengan hal itu. Wallahu a'lam. Di beberapa taklik tentang ikhtisar ulumul hadis dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Lanjut. Far'un akhar, law wajada tabaqata sama'ihi fi kitabin imma bi khattihi aw khatti man yathiqu bihi wa lam yatadhakkar sama'ahu lidzalik faqad hukiya an Abi Hanifah wa ba'di Syafi'iyyah annahu la yajuzu lahu al-iqdamu 'ala al-riwayah wal jaddatu min madhhab Syafi'i wa bihi yaqul Muhammad bin Hasan wa Abu Yusuf al-jawaz i'timadan 'ala ma ghalaba 'ala dhannihi wa kama annahu la yushtaratu an yatadhakkara sama'ahu li kulli hadithin aw dabatahu kadzalika la yushtaratu tadhakkuruhu li asli sama'ihi. Cabang lainnya, jika dia mendapati pada kitab tabaqah sama'nya, baik berasal dari tulisannya atau tulisan yang lebih thiko darinya, dan dia tidak mengingat pernah mendengar hadis tersebut, maka dihikayatkan man yathik bihi au khatti man yathik bihi, atau tulisan dari orang yang bisa dia percaya, bukan yang lebih thiko darinya, atau tulisan dari orang yang bisa dia percaya dan dia tidak mengingat pernah mendengar hadis tersebut, maka dihikayatkan dari Abi Hanifah. Dan dalam pembahasan ini dijelaskan tentang apakah boleh meriwayatkan sebuah hadis yang dia lupa kalau dia pernah dengar hadis tersebut. Dia lupa kalau dia pernah mendengar hadis tersebut. Akan tetapi di sana ada tulisannya. Dia punya tulisan nih, kan memang wajar saja orang semua, tidak semua yang kita lakukan atau kita alami, kita dengarkan misalkan langsung bisa dihafal. Ya kadang saja kita lupa bahwasanya kita pernah dengar. Makanya butuh tulisan. Ya, kalau didapati ada dia menulis ataukah dari tulisan orang lain, dari tabaqah samanya, sudah disebutkan tadi bahwa kadang seseorang menuliskan siapa yang hadir dalam majelis tersebut. Siapa yang hadir dalam majelis tersebut, karena nanti itu dia bisa ditelusuri melalui catatan itu. Misalkan ada orang yang datang mengaku-ngaku mendengar hadis dari seorang guru tertentu, maka si fulan yang mencatat siapa yang hadir pada saat itu bisa ditahu. Itu nanti bisa ditahu. Tidak ada namamu di sini, jangan sok-sokan bilang kau mendengar hadis. Tidak ada namamu. Nah, itu dibilang tabaqat sama. Lanjut. Dan
Dan telah dihikayatkan dari Abi Hanifah dan sebagian orang-orang Syafi'i bahwasanya tidak boleh dia maju untuk meriwayatkan. Tidak boleh meriwayatkan. Berarti ini sebagian pendapat dari Abu Hanifah dan sebagian dari Syafi'iyah bahwasanya ia tidak boleh meriwayatkan hadis yang dia lupa. Walaupun ada didapati tulisannya atau tulisan dari orang yang dia percaya bahwasanya ia mendengar akan hal tersebut. Tidak boleh kata Abu Hanifah dan sebagian dari Syafi'i. Lanjut. Dan yang kuatnya dari madhab Syafi'i dan dengannya berkata Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan adalah di antara ashab Abu Hanifah, ashab tilmid, murid dari Abu Hanifah. Apa yang kuatnya? Mereka mengatakan itu boleh meriwayatkan walaupun dia lupa, tidak ingat bahwasanya dia pernah mendengar hadis tersebut. Tetapi jika didapati tulisan, itu sudah bisa menjadi bukti bahwasanya dia mendengar. Lanjut. Karena bersandar di atas sangkaan kuatnya. Karena bersandar di atas sangkaan kuat, yaitu kembali ke awal tadi, lawajada tabaqo sama'ihi fi kitabin. Sangkaan kuatnya ya karena dia bersama atau berada di tingkatan yang sama. Ia sama-sama mendengar, kemudian mendapati tulisannya bahwasanya ia mendengar walaupun dia lupa, maka ini boleh. Sebagaimana tidak dipersyaratkan untuk mengingat apa yang dia dengar pada setiap hadis yang dia dapatkan atau yang dia dapat. Sebagaimana juga tidak dipersyaratkan untuk mengingat dari mana dia mendengarnya. Sebagaimana kata berarti ini dalil bagi mereka yang membolehkan atau pendukung kenapa dibolehkan. Kata mereka sebagaimana tidak dipersyaratkan dalam meriwayatkan hadis, yaitu ia mengingat hadisnya satu persatu. Ia mengingat likulli hadisin, ia mengingat hadisnya satu persatu atau dobatnya dia. Dan demikian juga tidak dipersyaratkan bahwasanya ia mengingat kapan atau asal samanya pendengarannya. Lanjut. Qultu hadza yushbihu ma idza nasiya rawi sama'ahu fa innahu yajuzu riwayatahu anhu liman sami'ahu wa la yadurru nisyanuhu wallahu a'lam. Sebagian nuskhah hilang ini. Muassas ada? Hah? Ada? Tidak ada. Tidak ada, buat hilang ki ucapannya Ibnu Katsir di sebagian cetakan yang ini, yang satu baris ini dari kultu sampai wallahu alam. Yang benarnya itu ada, yang bagusnya itu ada. Muassasah ada, Ibnu Jauzi ada, Ibnu Jauzi Saudi, Al-Qahiran ada. Iya, kayaknya. Lanjut. Ucapan yang penting ini. Berkata Ibnu Katsir, saya katakan hal ini serupa dengan ketika seorang rawi lupa dengan apa yang dia dengar. Sesungguhnya dia boleh meriwayatkan darinya terhadap siapa yang dia dengar dan tidak membahayakan kelupaannya. Wallahu alam. Ini berarti Ibnu Katsir rahimahullah taala lebih condong kepada pembolehan dari meriwayatkan apabila seorang rawi lupa pernah mendengar, maka kata beliau atau pendapat yang beliau kuatkan boleh untuk meriwayatkan. Far'un akhar wa amma riwayatuhul haditha bil ma'na. Ini berarti sudah masuk pembahasan yang lain lagi tentang meriwayatkan hadis dengan makna. Betul. Fa in kana rawi ghairi alimin wala 'arifin bima yuhilul ma'na fala khilafa annahu la tajuzu lahu riwayatuhu al haditha bihadhihi sifah. Cabang lainnya, adapun seorang meriwayatkan hadis secara makna
Maka apabila seorang rawi tidak mengilmui dan tidak mengetahui perkara yang dapat merusak makna, maka tidak ada perselisihan bahwasanya dia tidak boleh meriwayatkan hadis dengan cara seperti ini. Sekarang masuk dalam pembahasan apakah boleh meriwayatkan dengan makna, tidak dengan lafaz dari hadis, tapi dengan makna. Maka kata beliau rahimahullahu taala, apabila rawinya bukan orang yang alim, bukan pula orang yang arif tentang mengetahui tentang hal-hal yang dapat merusak makna, yaitu berupa kedalaman ilmu dengan bahasa, misalkan kadang suatu kata digunakan dengan atau diibaratkan dengan kata yang lain, maka itu akan merusak makna walaupun nampaknya sama, tapi secara mendalam dalam kajian bahasa itu bisa merusak maknanya. Maka kata beliau, jika rawi tersebut bukan orang yang alim dan bukan orang yang arif tentang hal yang bisa merusak makna, maka tidak ada perselisihan. Berarti disepakati bahwasanya orang seperti ini tidak boleh meriwayatkan hadis tersebut dengan makna. Wa amma idza kana aliman bidzalik basiran bil alfadhi wa madlulatiha wa bil mutaradifi min al alfadhi wa nahwi dzalik faqad jawaza dzalika jumhurun nasi salafan wa khalafan wa alaihi al amal kama huwa al musyahadu fil ahadits as-sihhahi wa ghairiha fa innal waqi'ata takuna wahidatan wa taji'u bi alfadhin mutaaddidatin min wujuhin mukhtalifatin mutabayinatin. Adapun jika dia adalah orang yang berilmu akan hal tersebut, dia paham lafaz-lafaz dan kandungannya, dan dia mengetahui sinonim dari lafaz-lafaz dan semisalnya, maka jumhur ulama membolehkan hal tersebut, yang terdahulu maupun yang belakangan, dan di atasnya lah kita beramal. Sebagaimana itu disaksikan pada hadis-hadis sahih dan selainnya, karena sesungguhnya kejadiannya itu satu, dan dia datang dengan lafaz yang berbilang. Kejadiannya maksudnya al-waqi'ah, maksudnya maknanya itu sama. Lanjut. Dan dia datang dengan lafaz yang berbilang. Nah, walaupun lafaznya berbeda-beda dan sisi yang berbeda-beda. Mutabayinah, bermacam-macam. sangkaan atau memang ditulis? Sangkaan. Apa mutabayinah? Hah? Saling menjelaskan. Berarti sampai sini dipersyaratkan untuk orang yang meriwayatkan dengan makna, meriwayatkan hadis dengan makna, itu adalah orang yang harus alim, yang harus arif, dia basir, punya ilmu yang mendalam tentang lafaz-lafaz hadis dan kandungan-kandungan hadis, punya ilmu tentang sinonim, persamaan-persamaan dari lafaz-lafaz yang ada. Apabila rawi terpenuhi dengan syarat ini, maka boleh baginya untuk meriwayatkan secara makna, meriwayatkan secara makna di sisi kebanyakan manusia, baik itu terdahulu maupun belakangan. Walamma kana hadha qad yuqi'u fi taghyiri ba'dil ahadits mana'a min riwayati bil ma'na ta'ifatun akharun minal muhadditsina wal fuqaha wal usuliyyin wa shaddadu fi dhalika akadat tashdid wa kana yanbaghi an yakuna hadha huwa al-waqi'ah walakin lam yattafiq dhalik wallahu a'lam. Hadha huwa al-waqi'ah. Kenapa waqi'ah? Apa anunya? Hah? Atau tebak-tebak ji? Nggak mau diganti? Kalau nggak diganti apa irobnya? Hah? Khobar yakun ndak bisa. Terus huanya? Hah? Hah?
Dia khobar atau dia badal? Hah? Badal Ustaz. Jelas dulu. Hadza wal waqi'ah. Siapa yang kasih tahu kalau waqiah? Hah? Yang sampai tebak-tebak. Baca kitab tidak boleh tebak-tebak. Kalau ada yang ditemani kerjasama, siapa orangnya? Hah? Kadang langsung dikasih tahu jika kalau begitu, tapi tidak ditahu kenapa dibaca begitu. Padahal yang diinginkan dari mempelajari bahasa nahwu sharaf itu harus berani bertanggung jawab. Kalau dibaca dhamma, kenapa dhamma? Dibaca marfu, kenapa marfu? Dibaca mansub, kenapa mansub? Dan seterusnya. Jadi al-waqi'ah, kenapa? An yakuna hadza huwal waqi'u. Kenapa al-waqi'u? Isim yakun. Terus hadza? Isim yakun kedua. Habis waktu. An yakuna hadza huwal waqi'ah. Al-waqi'ah. Apa yang pastinya? Waqi'ah atau waqi'u? Al-waqi'ah atau al-waqi'u? Al-waqi'u badal dari hadza. Jauhnya? Hah? Iya kah? Hah? Iya betul Khalid. Hah? Khobar. Terus huanya? Terus al-waqi' bisa dhamir fasal. Bisa badal. Wal waqi'. Isim isyarah. Setelah nya beral isim isyarah. Apa isim isyarah itu? Huwa, bukan isim isyarah, isim dhamir. Yang baca. Jadi An yakuna hadza huwal waqi'u. kenapa? Badal. Jadi al-waqi'u. Kayak belajar kotornar saya kasih ini. Badal. Terjim. Nanti kita ambil bagiannya sudah baik. Yang Dan apabila hal ini dapat mengantarkan kepada perubahan sebagian hadis, maka sebagian kelompok yang lain dari muhadditsin, fuqaha dan usuliyin melarang dari meriwayatkan secara makna. Dan mereka sangat tegas dalam hal tersebut. Dan sepantasnya hal itu terjadi. Akan tetapi itu tidak disepakati. Iya, kalau meriwayatkan dengan makna itu akan terkesan mengantarkan kepada perubahan makna ataukah salah paham dari orang. Maka hal ini dilarang oleh sebagian kelompok atau sebagian dari ahlul hadis, ahlul fikih dan ahli usul, dan mereka sangat keras dalam melarang hal tersebut. Dan akan tetapi tidak sampai ke dalam derajat sepakat. Terakhir selesaikan pembahasan riwayat dan makna. Wa qad kana Ibnu Mas'udin wa Abu Darda wa Anas radhiyallahu anhum yaquluna idza rawawul hadits au nahu hadza au shibhuhu au qariban minhu. Dan telah berkata Ibnu Mas'ud, Abu Darda dan Anas radhiyallahu anhum, mereka berkata tatkala meriwayatkan hadis Yaitu dengan au nahu hadza, semisal dengan bukan. ini. Ketika mereka meriwayatkan hadis, sekarang dalam pembahasan apa? Meriwayatkan hadis dengan makna. Jadi tatkala mereka meriwayatkan hadis dengan makna, maka mereka akan berkata Au nahu hadza, semisal dengan ini. Au shibhuhu, mirip dengan ini. Atau
au qariban minhu, dekat dengan ini. Itu yang dilakukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika meriwayatkan hadis dengan makna, dan juga sering kita dengar dari lisan-lisan guru kita terkadang tatkala menyebutkan hadis mereka kadang berkata kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mungkin ada syak, ada keraguan dari hafalan, ataukah dilupa lafaz hadisnya tapi diingat akan maknanya, makanya disampaikan seperti itu. Dan kemudian di antara adab ketika menyampaikan hadis dengan makna, maka hendaknya di akhirnya dikatakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah alam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya lagi, masih tentang sifat periwayatan hadis. Ada lumayan banyak cabang-cabang dalam dalam hal ini. Dalam hal ini tadi sudah disebutkan beberapa, meriwayatkan dengan makna, bagaimana meriwayatkan jika lupa pernah mendengar tapi ada tulisan orang lain atau orang yang dipercaya bahwasanya memang ia mendengar, dan lain sebagainya. Ini diantara sifat-sifat dalam meriwayatkan hadis. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.